だよな。城壁にしがみ。今日は一文字も入ってない。リネと。 Halo para animers yang tahunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas salah satu anime summer terbaru kali ini, yaitu anime action yang berjudul Shinmei Osan Boukensai yang sekarang baru aja rilis. Nah, buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di anime terbaru kali ini, langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan ya tanpa banyak bacot langsung saja kita ke alur ceritanya. Selebeu. Scene diawali dengan memperlihatkan seseorang yang terpental sangat cepat karena terkena serangan seseorang. Saking sakitnya orang ini merasa akan mati. Di sisi lain ada orang yang bilang bahwa selama 2 tahun orang itu sudah berjuang dengan baik. Dengan itu dia tak perlu takut lagi pada ujian rang E. Dan ternyata ada 4 orang yang berkumpul. Dan ternyata orang ini adalah MC kita di anime kali ini yang bernama Rick Gladiator. Sedangkan 4 orang tadi itu adalah senior yang melatihnya menjadi kuat. Scene lalu pindah ke sebuah kota dengan suasana yang sangat ramai. Di markas guild petualang ramai sekali orang di sana untuk mendaftar ujian kenaikan rang E. Semua orang mengambil tiket ujian. Terus kita diperlihatkan salah satu orang yang maju untuk mengambil tiket. Melihat orang tersebut, si resepsionis itu pun sangat terkejut karena sosok orang yang ternyata itu adalah Rick, yang mana Rick adalah senior si cewek ini yang bernama Alisa. Ternyata Rick dan Alisa sudah saling kenal, tapi mereka sudah lama tak ketemu, sekitar 2 tahun. Yang mana kala itu Alisa sangat terkejut karena tiba-tiba Rick itu malah berhenti menjadi resepsionis. Alisa semakin terkejut setelah mendengar kabar bahwa senpainya itu menjadi seorang petualang. Fakta uniknya lagi guys, si abang Rick ini udah berumur 30 tahunan. Umur segitu dia baru menjadi petualang. Terus di tengah perbincangan mereka berdua, datanglah seorang petualang sange yang pengen ngajak si Alisa ini enak-enak. Meski Alisa menolak karena si om-om ini dalam keadaan mabuk, dia pun memaksa Alisa ikut. Sebagai senpainya, Rick pun menolong Alisa. Rick memegang si abang sange agar tidak mengganggu Alisa, yang mana cuma dengan memegang perutnya itu membuat si om-om enggak berkutik. Bahkan dia sampai pingsan jir. Semua orang yang mulai ramai, namun Rick ngejelasin jika om itu terlalu banyak minum hingga mabok berat. Setelah itu Alisa pun langsung memberikan kartu ujiannya pada Rick. Rick yang mendapat nomor ujian 4242. Tiba-tiba dia sangat terkejut karena baginya angka tersebut adalah angka sial. Terus setelah keluar dari markas guild petualang, di luar ada cewek yang menyambut Rick, dan cewek ini bernama Renete. Dan sepertinya Renete ini adalah pelayan Rick guys, soalnya dia memanggil Rick tuan. Kocaknya Renete malah bertanya kenapa Rick itu malah melihat tetenya. Di sisi lain, si abang mabok yang tepar ternyata di sirah besinya itu ada jejak tangan yang terukir sangat dalam, yang pastinya itu adalah ulah babang Rick tadi. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa babang MC kita itu sangatlah overpower karena cuma megang aja udah membuat kerusakan yang cukup parah. Pantas aja si om pemabuk ini langsung pingsoy. Alisa sendiri sampai bingung apakah itu benar-benar ulah Rick. Di sisi lain, Rick nampak sedang melakukan prosedur pendaftaran, yang mana tinggi badan Rick sekitar 174 cm. Di sini para panitia dibuat sangat shock mengetahui umur Rick yang udah sangat tua, yaitu 32 tahun. Setelah itu lanjut ke pengetesan jumlah kekuatan sihir dengan meletakkan tangan di atas bola kristal. Peringkat sihir akan ditunjukkan dengan cahaya yang keluar. Semakin terang cahaya, maka semakin kuat juga kekuatan sihir orang tersebut. Semua orang melakukan tes dengan nilai yang cukup tinggi, mulai dari tingkat D hingga tingkat C, yang sepertinya paling tinggi kali ini. Dan sekarang tibalah giliran babang Rick. Namun ketika babang Rick memegang bola kristal, muncullah cahaya yang sangat kecil, bahkan langsung memudar seketika. Dengan itu peringkat Rick adalah F-. Buset, itu adalah tingkat terlemah di ujian kali ini. Tentu saja para petualang yang lainnya tertawa melihat kekuatan Rick yang benar-benar lemah.
Bahkan itu pertama kalinya mereka melihat orang selemah Rick. Tapi setelah itu secara nggak diduga bola kristal tiba-tiba pecah guys. Pastinya kalian tahulah ya bahwa itu akibat kekuatan Babang Rick. Ini nih the real overpower tapi pura-pura cupu. Tes selanjutnya pindah ke pengukuran kekuatan, yaitu dengan meninju samsak hijau yang bisa menyerang serangan besar. その攻撃力を測定します。高い衝撃吸収性がありますから。どんな武器や魔法を使うにして Mimin jelasin dikit, Babang Rick ini sudah berlatih selama 2 tahun bersama senpai-nya guys, yaitu 4 orang tadi yang ada di awal episode. 4 orang itu adalah senpai atau kakak kelas Rick yang melatihnya hingga overpower. Biar kalian nggak bingung, nama dari 4 orang tersebut adalah yang ini Alice Rete Dracul, Brockstone, Ascor, Mizet Elwolf, dan Renete Elflet yang tadi udah kalian lihat. Nah, Rick melakukan latihan yang sangat mematikan bersama mereka. Bahkan dia pernah berlatih meninju samsak emas bersama Brockstone sebanyak 5.000 kali. Itu adalah kenangan yang paling menyedihkan dalam hidupnya. Tes kekuatan pun dimulai. Peserta pertama mulai menendang samsak. Panitia pun menilai orang itu menggunakan sihir peningkatan. Lalu saat peserta kedua dipanggil, terlihat sosok peserta kedua ini yang merupakan seorang bocil, lebih tepatnya bocil-bocil FF. Bocil FF kelas 5 nih bos, Bewan dek. Yang mana dia itu adalah seorang anak adipati di Armuid, dan sebagai anak adipati tentu harus mempunyai sikap yang songong. Para peserta yang lain pun mulai membicarakan bocil FF yang meski umurnya masih 11 tahun tapi kekuatannya itu sudah setara dengan petualang rang C. Terus ketika si bocil FF akan menyerang samsap, dia nampak merapal sihir yang sepertinya sangat overpower, tapi ternyata anjing, udah tahu sihirnya kecil kayak gitu masih aja sombong. Emang bocil FF. Rick yang tahu bahwa kekuatan si bocil FF itu adalah sihir api tingkat 3. Rick lalu mengingat saat latihan bareng Alice, yang mana Alice itu menggunakan sihir api yang segede gaban guys. Tentu Rick kabur dan menghindar dari bola api, yang mana ketika kena gunung ledakan bola api itu benar-benar dahsyat. Nah, tentu Rick bingung karena sihir si bocil FF ini malah sangat kecil berbanding terbalik dengan Alice. Terus semua orang nampak mulai melakukan tes hingga akhirnya tibalah waktunya Babang Rick maju. Belum aja mulai secara tiba-tiba panitia memanggil Rick, mengetahui bahwa Rick baru mulai jadi petualang di usia 30 tahun. Panitia ini berkata bahwa kekuatan sihir Rick itu sangatlah buruk. Dengan itu dia menyarankan agar sebaiknya Rick berhenti dari sekarang. Merasa bahwa dirinya itu diremehkan, Rick pun jadi kesal. Dia lalu mengingat kembali latihan memukul samsak emas yang udah dirinya lakukan sebanyak 20.000 kali dan masih tersisa 30.000. Rick menyadari akan keterlambatannya untuk menjadi petualang, namun baginya itu menjadi petualang tidak pandang usia. Rick nampak siap menyerang samsak, dan inilah yang terjadi. Yaps, tidak hanya samsaknya yang hancur, tembok pun juga ikut jebol. Buset, kejadian itu tentu membuat panitia yang tadinya menyuruh Rick berhenti tak bisa berkutik. Bahkan para peserta yang tadinya selalu meremehkan Rick, sekarang mereka sangat shock dengan kekuatan Rick yang di luar nalar. Tapi ya, bocil FF emang beda. Dia masih saja sombong dan akan menunjukkan kehebatannya di tes berikutnya, yaitu tes ketahanan. Tapi nyatanya setelah tes ketahanan dimulai, nampak Rick yang masih santuy-santuy aja gitu saat menerima serangan sihir dari penguji. Para peserta kembali dibuat sangat shock dengan fakta yang mereka lihat. Dengan itu si bocil FF pun mulai mengakui Rick karena sihir tingkat 4 yang bahkan tak bisa dirinya tahan. Tapi malah nggak kerasa apa-apa bagi Rick. Si penyihir pun mengakui bahwa Rick sangat overpower karena ternyata Rick itu bisa menahan sihir tingkat keempat dengan mudah hanya dengan menggunakan teknik
teknik pertahanan tingkat pertama. Tentu saja itu membuat si penguji semakin terkejut. Dia pun akan menggunakan sihir yang lebih tinggi lagi. Dengan itu dia menyarankan agar Rick juga menggunakan sihir pertahanan tingkat atas. Namun Rick bilang bahwa dirinya itu hanya bisa menggunakan sihir pertahanan tingkat pertama aja. Mengetahui fakta tersebut semua orang tentu sangat shock, karena hanya dengan sihir pertahanan tingkat 1 Rick bisa mengibas serangan lawan dengan sangat presisi. Rick juga berkata bahwa dirinya akan baik-baik aja, merasa jika dirinya diremehkan. Inilah yang dia lakukan. 駆け上がり吹き抜く Kejadian itu sampai membuat seorang kesatria kerajaan datang karena mendengar suara gaduh. Panitia pun ngejelasin bahwa ada seorang petualang rang F yang bisa menghancurkan samsak slime hijau dengan tangan kosong. Bahkan juga bisa menahan sihir pengikat tingkat 5 dengan sihir pertahanan tingkat 1. Di sisi lain Rick nampak sedang mengikuti ujian tulis. Singkat waktu nampak Rick dan Renate yang duduk santai karena akhirnya mereka menyelesaikan semua ujian pertama. Rick sangat yakin dengan ujian tulis karena dulu dia pernah bekerja menjadi resepsionis selama 14 tahun. Tapi di sini Rick masih agak ragu-ragu apakah dirinya bisa lolos ujian pertama. Terus di tengah perbincangan mereka berdua muncullah si bocil FF dan manggil Rick rakyat jelata. Merasa jika si bocil FF tersesat, Rick yang berniat menolong untuk mencari orang tuanya, tapi si bocil FF ini merasa bahwa dirinya itu diejek oleh Rick. Dia malah nangis anjir. Emang bocil FF. Mendengar tangisan si bocil FF, datanglah Mbak Tobrut yang gak terima. Dan ternyata Mbak Tobrut ini adalah kakak dari si bocil FF yang bernama Angelica, putri tertua dari keluarga Diarmuid. Terus secara tiba-tiba Rick marah karena si bocil FF itu menyebut dirinya om-om berumur 40 tahun. Karena Mbak Tobrut ini gak terima adiknya diejek, dia pun mengajak Rick berduel. 手袋も汚れたそうけど洗濯って大変だ。それを拾ってしまうと Dan tanpa banyak cincong mereka langsung pindah ke arena latihan. Di sini Angelica mempunyai syarat, yaitu yang kalah harus menjadi pelayan pemenang seumur hidup. Mengetahui bahwa Angelica adalah kesatria kelas 2 dari kesatria kerajaan, Renate pun membenarkan hal tersebut. Kesatria kelas 2 itu setara dengan petualang rank B. Mengetahui itu Rick sangat terkejut karena dirinya yang seorang kroco baru daftar malah langsung melawan kesatria kerajaan kelas 2. Padahal dia punya kekuatan overpower tapi tidak menyadarinya guys. Melihat Rick yang sangat panik, Renate pun menyuruhnya agar dia mengingat latihan yang telah dijalaninya selama 2 tahun. Namun mengingat latihan bersama para senpai itu malah membuat Rick semakin muntah. Bukannya tenang tapi malah makin kena mental. Renate pun menenangkan Rick karena Rick itu adalah anggota kebanggaan dari grup tinju Orichalcum yang terkuat di benua. Mendengar itu Rick tiba-tiba kayak merasa tenang gitu dan langsung pergi. Di sini Angelica menggunakan sihirnya. Melihat itu Rick tahu bahwa Angelica adalah seorang pendekar pedang yang meningkatkan tubuh dan senjatanya. Angelica sangat pede bahwa Rick tak akan bisa mengimbangi kecepatannya. Dan inilah yang terjadi. Rick sendiri sampai bingung gitu anjir. Yang katanya sangat cepat tapi malah sangat lambat baginya. Karena belum sadar dengan kekuatan yang telah bangkit di dalam dirinya, Rick tentu bingung kenapa dirinya bisa melihat pergerakan Angelica dengan sangat jelas. Angelica yang shock karena hanya ada segelintir orang kelas 1 yang bisa bereaksi terhadap kecepatannya. Merasa itu hanya kebetulan, Angelica pun kembali menyerang tapi itu tetap sama aja. Rick dengan mudah melihat gerakan Angelica, merasa jika dirinya mungkin lebih kuat daripada Angelica. Tapi ketika Angelica tersandung dan membuat serangan pedang yang tak teratur, itu membuat Rick merasa kesulitan meski akhirnya dia bisa menghindarinya. Dengan itu Mbak Tobrut pun mulai kelelahan. Rick nggak menyadari bahwa si Mbak Tobrut itu tersandung dan membuat serangan yang berantakan. Rick malah menganggap itu adalah serangan yang hebat. Merasa malu, Angelica pun mencoba untuk beralasan yang mana dia akan menggunakan teknik yang jauh lebih cepat dari yang tadi. Teknik itu hanya bisa digunakan 3 kali karena efek samping pada tubuhnya. Dia mengumpulkan tenaga dan bergerak dengan sangat cepat. Teknik itu bernama Kedipanrin. Tapi ternyata
Meski udah 2 kali menggunakan teknik yang katanya 3 kali lebih kuat, tapi itu tetap saja terlihat sangat lamban bagi Rick. Angelica yang mulai kelelahan, tapi dia tidak menyerah. Masih tersisa 1 lagi teknik. Dengan sangat semangat Angelica menerjang Rick. Rick yang mulai serius dan akan memukul Angelica. Namun lagi-lagi Angelica tersandung dan membuatnya meluncur di bawah. Menyadari itu, inilah yang Rick lakukan, guys. Hanya dengan tangan kosong, tinju Rick membuat lubang yang sangat besar di permukaan tanah. Andai aja Angelica terkena serangan Rick, mungkin dia udah nyampe ke akhirat. Angelica pun bertanya siapa Rick sebenarnya. Namun Rick hanya berkata bahwa dirinya cuma seorang mantan resepsionis yang baru mulai jadi petualang rank F sejak 2 tahun. Rick yang mulai serius untuk melawan Angelica. Namun di sini Angelica mengangkat tangannya dan menyerah. Bodohnya Rick malah terkejut kenapa Angelica itu menyerah. Angelica beralasan bahwa dirinya mengakui Rick karena bisa menghindari teknik kedipan miliknya. Angelica yang hendak pergi, Rick lalu bertanya soal syarat yang kalah harus menjadi pelayan pemenang selama sisa hidupnya. Mendengar itu Angelica langsung kabur dari sana. Renate lalu berkata bahwa itu nggak usah dipikirkan karena pengumuman ujian akan segera dimulai. Terus anggota yang lain dan Tuan Brownstone juga akan datang untuk mengunjungi Rick. Mendengar itu Rick sangat terkejut. Dan yaps, itulah akhir dari anime Shin Mai Osan Boukensa episode 1. Nah, buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode berikutnya, makanya pantengin terus channel Anime Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Slepeu.